ini Pak, ini ada seseorang yang nggak tahu ini kenal, kata merasa sih kenal Pak Sus, nggak tahu ini nanti silahkan yang silahkan ini teman Pak Sus, mungkin bisa disapa dulu Bapak Misteri Guest. Halo. Halo, selamat malam. Malam Pak, ini Pak Sus ada yang mengaku teman Pak Sus waktu kuliah nih. Kira-kira bisa nebak nggak siapa ini? Silakan Bapak Misteri Guest. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Lama Gembira. ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali nih. Ya. Bisa ketemu sama Pak Sutet. Oh, Sutet namanya. Ya, ini sebelum saya perkenalkan Pak Yoko, jadi teman-teman ini memang kejutan buat Pak Sus. Jadi sebenarnya saya hubungin beliau, Pak Yoko ini kebetulan juga tetangga di kota saya, Muntilan. Nah, kebetulan teman Pak Sus juga. Nah, saya ingin berikan kejutan sama Pak Sus sebenarnya kan ini. Nah, ini Pak Yoko ini teman Pak Sus. Nah, silakan mungkin bisa kira-kira apa sih yang bisa di-share ke kita ini Pak Yoko atau Pak Sus. Mungkin kan kalau Pak Sus ceritanya mungkin kan maaf ya nanti yang ini. Mungkin Pak Yoko ada yang cerita lucu silakan. Ini memang roasting juga ini Pak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Mas Yoko bisa kenalkan sedikit. Ya. Pada Baik, silakan. baik. Monggo ya, monggo. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam semua Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada. Perkenalkan, mohon maaf saya diajak join oleh Mas Adri, ini adik saya nih dari kampung. Saya Pujiarko tapi dipanggilnya Yoko, satu angkatan sama Mas Susmar tadi. Dulu kita panggil Sutet kalau di kampus. Mohon maaf nih Pak Mbak Susmar tadi. Jadi kita kenal waktu di Jogja ya. Tahun 84 kita masuk ke UGM Teknik Geologi, kita tidak tahu teknik geologi itu apa gitu ya, pokoknya asal masuk gitu aja. Dan saya kenal baik Pak Susmar tadi itu sejak barangkali pengenalan geologi lapangan ya. Saya lupa Pak Susmarati itu waktu Maret 85 atau apa ya, waktu kita di Mbayat sama malam-malam sudah hampir maghrib kita turun gunung terus kemudian kita berpencar sama teman-teman. Kita barangkali bersepuluh atau ber-12 ya, sama Mas Sabtanto asisten angkatan tahun 80 itu. Nah, kita naik turun gunung tanpa ada senter, tanpa ada penunjuk jalan, tidak tahu, pokoknya kita ngikutin jalan setapak. Nah, tujuan kita ke kampus Mbayat waktu itu. Nah, karena pengenalan geologi lapangan kita tidak tahu apa-apa, kita ngikutin senior, asisten dosennya juga tidak tahu jalan, ya kita jalan aja. Dan satu ketika waktu kita menuruni bukit itu kita dengar suara kerusak gitu, dan saya yakin tuh di samping saya hampir saya tangkap tapi nggak bisa. Ternyata kerusak gedebruk gitu tuh jatuh ke bawah. Ternyata siapa itu? Mas Susmar tadi bilang, aku. Dia, kenapa, Ted? Terus beliaunya bilang, Mas Susmar tadi bilang, aku ngantuk. Wah, kita jalan, kita nggak tahu arah kemana, nggak ini, tapi Mas Susmar tadi terjatuh, ya terpleset barangnya dari belakang, terus sampai ke bawah, semak-semak itu yang nggak tahu medan kita waktu itu, dan untungnya selamat lah ya. Setelah naik gunung, kemudian kita lihat ada warung. Nah, disitulah yang punya warung takut sembunyi di balik meja.
karena kita rebutan, ada pisang, ada makanan, semua kita embat itu. Itu cerita, salah satu cerita lucu yang barangkali akan saya kenang selalu gitu ya. Terus yang kalau di kampus itu saya melihat Mas Usmar tadi itu sangat perhatian ya, sama teman. Walaupun beliau nggak mau menonjol, maksud saya nggak mau jadi pusat perhatian, terus penguasa conversation gitu ya. Enggak, tapi beliau agak low profile, tapi rajin gitu ya. Nah, saya ingat beliau itu memperhatikan saya baik gitu. Suatu saat ketika di kamar kos saya gitu, beliau bilang, Yoko ini habis pakai baju coklat, besok pakai baju biru. Gitu. Nah, ternyata saya diperhatikan. Nah, karena waktu itu sebulan sebelumnya itu maling itu nyikat pakaian saya. Nah, hanya disisain satu. Jadi hanya tinggal yang warna coklat waktu itu. Saya kebetulan sedang pakai warna biru, garis-garis gitu. Yang ditinggal warna coklat. Nah, kebetulan suatu saat ada PR, Mas Usmar tadi itu mampir ke kos saya untuk kita ngerjain bersama gitu ya, tugas kuliah gitu. Mas Usmar tadi itu bilang ke saya, Yoko ini habis sekarang pakai coklat, besok pakai biru. saya salah tangkap waktu itu. Makanya saya mau mohon maaf sekarang nih. Dulu saya pegang lehernya mau saya ini karena saya marah karena habis kemalingan gitu kan. Tapi saya pikir iya ya. Sutet itu perhatian banget sama aku, berarti gitu. Jadi itu yang banyak saya kenang ya dari Mas Usmar tadi sebagai teman yang baik gitu, siap membantu walaupun low profile gitu ya, tapi rajin, determined gitu. Dan semoga sukses selalu Pak. Mas Yoko, itu punya pacar nggak Pak Sus waktu kuliah? Wah, kalau punya pasti nggak bilang-bilang ke saya karena iya. Ya tahu pada randu ini waktu itu. Pak Sus, Pak Yoko ini ada teman satu lagi nih, misteri guest, silahkan. Siapa tahu, saya nggak tahu nih ngakunya juga kenal. Silahkan Bapak Wong Magelang, kalau mau gabung, kayak kenal sama, ngakunya sih kenal sama Pak Sus, sama Pak Yoko juga. Silahkan. Mas Haji. Ini juga kejutan juga Pak Sus. Kebetulan Pak Yoko ada waktu, Pak Haji ada waktu. Nah, silahkan Pak Haji, monggo Pak Haji. Masih di mute Pak Haji, monggo. Ya masih di mute Mas. Masih di mute. Sebentar. Mungkin memang nggak punya speaker kali ya. Masih di mute Pak. Di mute. Oke. Halo Mas Haji. Halo. Oh kok hilang lagi ya? Karena memang tempatnya remote katanya gitu. Aku tadi pasti kalau nambahi ceritanya Pak Yoko tadi ya, itu namanya kalau nggak salah Gunung Gambar Pak Yoko ya, yang kita ya Gunung Gambar kita tuh ya. Nah, dari Karangmojo itu Pak ya, kampungnya. Betul. Tak pikir-pikir tuh kelirunya karena kita ngetan Pak, jadi tembusnya Desa Jarum itu. Harusnya Kulon. Kita nggak ngerti ngikut aja. Aduh. Enggak. Sudah gabung nih. Mas Haji. Ngomong-ngomong apa iki? Iya, silakan Mas Haji. Ini mungkin dikenalkan dulu Mas Haji. Ini banyak teman-teman juga geologi tadi Pak ya. Silakan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Haji Haji Prihananto. Ini kawan baiknya Pak Yoko, juga Pak Susmar tadi ya. Tapi mereka berdua itu alim-alim. Nah, saya ini aliran bejuk ini ya. Jadi tadi ini koyo ngene iki. Jadi maaf. Ini saya kebetulan sedang di Tawau
Tawa itu Sabah ya, Malaysia. Jauh ya. Ya, sebenarnya satu pulau dengan Pak Sus nih. Cuma saya di ujung sebelah. Alor ya Pak, yang alor. Di utara ini Pak Sus. Berapa puluh tahun nih kita nggak ketemu nih Pak Sus. Wih, lama sekali Pak Haji, lama sekali. Ya, oke, kawan-kawan yang lain ini mungkin sebagian geologi ya, sebagian besar geologi ya. Ya, betul. Ya, ini contoh Pak Sus nih yang orangnya apa ya, kawan saya yang sejak dulu paling sopan, pendiam. Jadi yang saya tahu Pak Sus ini istiqomah lah orangnya, lah istilah orang agama ini istiqomah ya. Maksudnya yang saya dengar beliau ini totally di batu bara. Beda nih dengan saya yang pelencang-pelencing terus ini. Jadinya akhirnya nggak profesional nih. Kalau tadi Pak Yoko mungkin cerita wilayah lapangan ya. Ya aku rambut akone adimu Pak Mas. Oh iya sampean yo. Mas Adri iki adikku sing paling bagus, paling ganteng. Ya. Dulu kalau nggak salah dia salah satu yang saudara saya yang kena virus geologi nih. Saya pokoknya selalu gambul-gambuli dulu kan. Ya terus. Ya pertambangan lah sing sugih lah. Oke. Ternyata terus, ya. Monggo terus. Ya. Apa sebenarnya nothing spesial lah buat saya lah. Tapi ya saya untuk yang muda-muda ya, geologi yang muda, mungkin hanya saya sedikit kalau yang memori yang lama-lama saya mungkin sudah lupa ya. Soalnya saya yang ingat itu yang jorok-jorok, tapi kalau yang bukan jorok, sampean Pak Sus, Pak Haji, Mas Haji, Pak Sus itu pernah cerita kalau kuliah lapangan di Bayat itu outcrop itu sampean tutupi biar itu tutupi wae ben ra kena wong praktek UPN. Itu benar nggak? Ini klarifikasi nih gitu. Iya. Soalnya tempat saya. Itu piye ceritanya kok bisa ngono? Nah, waktu ditanya kan kita itu kan wong ora pate nggak pernah serius kan kita ini dulu. Iya. Serius-seriusan. Jadinya ya kayak gitu, begitu di lapangan ketemu join, kemudian kita ukur-ukur kayak gitu, kita nggak tahu dulu dapat ide atau dapat dari mana. Kita tutup yuk. Penjauhan Rarono. Itulah. Memang kalau zaman dulu memang istilahnya banyak juk-juk atau yang sifatnya kupluk itu ya. Kupluk semua lah itu waktu itu. Sampai saat ini Mas Haji ngasih aja guyonnya. Kenapa? Sekarang berpikir guyonnya masih seperti itu terus. Iya. Oke, ini Mas Pak Yoko, Pak Haji, Pak Sus. Mungkin ini kesempatannya untuk Q&A lah. Bapak-bapak kalau memang masih ada waktu silakan stay di sini. Pertama saya terima kasih, tapi mungkin ada yang bertanya karena kan Pak Haji, Pak Yoko itu juga senior dalam hal geologis. Mungkin ada yang mau tanya atau apa. Mungkin sambil kenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya baik Pak Sus, Pak Yoko, dan Pak Haji ini saya pikir waktu yang tepat nih. Jarang saya mengumpulkan ini karena memang waktunya sibuk sekali beliau-beliau ini kan. Dan ini sibuknya sih enggak lah. Kalau Pak Yoko enggak loh. Enggak. Itu Pak Yoko sibuk orang itu. Kalau saya kan orangnya bulan terus wae jadi rasa. Saya juga baru pulang dari Muntilan. Tadi siang nyampe Jakarta ya. Iya. Oh ngono. Itu aja. Kelintong-kelintong aja kan. Boleh. Ya ngono wae dolan nanti. Ya, saya ini masalahnya kan ini kan karena pandemik ini jadi Malaysia kan ketat sekali. Saya datang ke Malaysia aja datang udah langsung dikandangi 2 minggu di hotel. Terus kemudian kerja nyampe site dikandangin lagi, Pak. Betul-betul jadi kayak orang blow-on betul nih kita. Pak Sus kaget nggak Pak Sus ketemu 2 sahabat ini Pak Sus? Ya kalau kaget juga sih Pak ya. Tapi ini ya kalau saya dari tahun lalu Pak ngerin sini Pak susah sekali.
Wah, Hampir nggak pernah ketemu Pak saya tuh Pak, kecuali di Oke. grup WA Nanti aja. nanti kita sekaligus mumpung ketemu kita bikin event juga Pak Yoko, Pak Aji. Mungkin ya, untuk dalam segmen lain kah ya. Ini kan ya, Ya, ya. silakan. sifatnya ini nanti mohon Ya. bantu Tapi juga. itu ya, maaf, rekan-rekan yang datang itu sampai digambul-gambuli sama Mas Adri itu. Tenan itu. Ini bukan narasumber, bukan apa awam ujikan ngene. Narasumber Iya, lah, ya kan. Nah, Ringan-ringan Mas Yoko, aja. Pak Yoko, ya dia memang expert di oil company-nya itu. Ya. Nah, Monggo lah itu Science library sama Pak. jalan tuh dia tuh. Sama Saya melarikan diri nih. Dulu kan tugas akhirnya itu kan batu bara, tapi lari ke minyak. Oh ya malah enak, bukan melarikan itu Mas. Manjat itu Malah berarti. WAP. Iya. Ya wes. Sip. Yes, monggo. Mangke saya Ya. feel free saja kalau misalnya ada yang misalnya di dalam Zoom ini ada yang Zeus yang mungkin ingin nimba ilmu klinik geologi tambang, ya wes monggo. Ya. Ya. Tambang yang hard rock ya kayak kebetulan saja batu bara ini saya malah justru belum pernah saya yang belum saya dunia mineral yang belum saya masukin tambang batu bara inilah. Kalau timah saya sudah timah, emas, tembaga, wolfram, ya itu aja lah. Iya. Nggak jauh beda-beda lah. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau open mic untuk bertanya, silahkan. Mungkin Feel free saja. Adri, Oh, silahkan. Adri, Gimana Pak Sus? mungkin dijelaskan dulu keahliannya Pak Yoko. Pak Yoko itu kan sainnya minyak. Jadi kalau Betul, yang mana-namanya spasies sedimenter itu kan kelontok gitu ya. Baca fisikologi dan sebagainya. Kalau Pak Aji ini ore mineral ya, dari ore mineral dari yang seperti dijelaskan tadi dari seluruh Indonesia sama Asia Tenggara mana udah menguasai semua. Jadi kalau pengen bertanya mungkin bisa juga teman-teman yang lain yang masih muda-muda terutama. Karena setahu saya kalau di tempat kita kan nggak terlalu ini Pak ya, kalau analisa spasies, analisa apa. Jadi kalau mau detail bisa tanya Pak Yoko. Karena beliau lama belajar di Amerika sana. Karena dulu waktu waktu masih kuliah ya. Jadi kalau kita ada tugas praktikum sedimentologi Pak Yoko ya. Tadi gerombolnya di rumahnya beliau tuh di kos-kosannya itu. Di laporan. Kalau di tempatnya Pak Aji dulu waktu itu geodesi Pak ya. Waktu geodesi itu. Di waktu praktikum geodesi. Jadi saya masih ingat itu. Saya ceritakan dulu. Jadi waktu saya praktek sama Mas Aji itu di geodesi kan kita beli nasi bungkusan itu kan untuk kan di lapangan kan sekarang jadi kampus teknik itu Pak dulu areanya. Ya kampus teknik itu dulu tempat kita ngukur belusuan tuh kejeblok sawah itu dulu. Betul. Jadi pada saat kita beli nasi itu nasinya tuh ambiar itu loh. Bilang Pak Aji nasinya plastik. Ya masih ingat. Ya dulu tuh kan itulah cara bodohnya karena saya rememberingnya kan lemah, jadinya cara mengingat-ingatnya ya dipleset-plesetin seperti itu tuh supaya cemandal gitu ya. Kalau saya ngelihat yang amazed dari Mas Aji itu satu hal ya, Pak Budianto Toha dosen kita itu yang killer kayak gitu takluk sama Mas Aji. Wah, iki. Iya. Dosennya Pak Adri juga itu. Dosenku itu. Iya. Jadi Mas Aji itu berangkat dari Magelang entah jam berapa gitu ya. Terus sampai kampus di Jalan Flora belakang kehutanan itu sudah 1/4 jam terlambat. Tapi dengan santai beliau itu nunjukin jamnya itu, pergelangan tangan diliatin ke Pak Budianto Toha. Pak, jam saya masih kurang 5 Pak. Tak puter sih soalnya. Dan itu boleh masuk. Nah,
baru kali itu saya iya ya memang evident dari data ya. Itu penting sekali. Jadi bukan asal kita bicara ya, tapi ada data gitu. Jadi beliau itu setelah melihat datanya, oh iya ya jamnya memang masih kurang 5 menit dari jam itu. Jadi ya kalau orang lain nggak pernah diperbolehkan masuk kalau sudah terlambat 15 menit. Siap. Soalnya pada Magelang wi Mas. Emang Pak Budianto Magelang? Bukan. Tuguran. Oh, serius? Iya. Oh, pantas. Iya tuh yo. Pak Sus, Mas Andri ya Mas Majo